Hai Sobat Kreator, jumpa lagi dengan saya Radit. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri logo yang baik dan benar. Nah, kenapa sih kita perlu tahu ciri-ciri logo yang baik? Sebetulnya permasalahan itu sangat mendasar ya. Kenapa saya bilang mendasar? Karena sebelum kita membuat sebuah logo, kita harus tahu dulu kira-kira logo itu diperuntukkan untuk apa, ya kan? Kita harus tahu dulu kira-kira logo ini nanti digunakan untuk branding produk apa, atau mungkin klasifikasi pasarnya apa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak banget yang perlu kita ulik gitu kan sebelum kita membuat logo. Karena klien kita, ya kan, klien kita itu pada dasarnya mereka juga pasti memiliki visual atau bayangan atau angan-angan logo yang ingin dia buat gitu. Nah, tapi terkadang kebanyakan klien pun juga tidak paham kira-kira logo yang baik itu seperti apa gitu. Karena memang iya, concern mereka nggak ke sana gitu kan. Mereka concernnya ya ke bisnis mereka gitu. Mereka concernnya ke pekerjaan mereka. Nah, itulah tugas kita untuk apa ya namanya? Untuk membuat kisi-kisi atau apa ya, batasan-batasan kira-kira kalau logo yang Bapak maksudkan atau Ibu maksudkan itu kita buat logo dan kita juga tahu kira-kira harus seperti apa logonya gitu agar di kemudian hari mereka menggunakan logo tersebut mereka tidak merasa kesusahan ataupun mereka justru malah membuat malah berpikir loh, kok logo yang kemarin saya buat di desainer si A, si B, si C kok jadinya kayak gini ya gitu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman sendiri mencari ciri-ciri logo yang baik, sebetulnya di internet itu udah banyak. Tapi di video ini saya mencoba untuk mengambil inti-intinya saja. Dari sekian banyak ulasan itu mungkin saya ambil sekitar 5 poin. 5 poin yang menurut saya itu krusial banget. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah sesuai dengan bidang usahanya. Nggak mungkin kan kita buat logo tentang maskapai penerbangan gitu, atau mungkin kita buat logo untuk transportasi umum gitu, transportasi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, tapi justru kita membuat logonya tuh seperti bentuk makanan, atau justru malah sebaliknya. Nah, di sini akan sangat menyayangkan apabila logo tersebut dibuat tidak relevan gitu, tidak sesuai dengan bidang usahanya. Jika hal itu terjadi, maka pesan yang ada di dalam logo tersebut tidak akan tersampaikan kepada audiens atau klien atau calon customer yang melihatnya, tidak akan sampaikan dengan baik gitu. Karena gini, dalam sebuah logo itu biasanya kita kan logo itu digunakan untuk branding kan. Seperti yang kita tahu semua, branding itu kan adalah sebuah image yang ingin disampaikan kepada orang lain kan, baik itu self branding ya kan. Seorang pengacara, mereka akan membuat nge-branding dirinya ya memang sebagai pengacara gitu. Begitu juga dengan logo. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan juga ingin di-branding melalui logo tersebut. Jadi dari mulai visi, misi, semangat, filosofi dari perusahaan tersebut, semua akan dituangkan dalam sebuah visual, yaitu sebuah logo. Logo di mana logo ini nanti digunakan untuk nge-branding perusahaan ini gitu. Jadi bagaimana mungkin kita membuat sebuah logo ini nanti justru malah tidak mewakili dari perusahaan tersebut gitu. Nah, itu akan fatal sekali sih ya akhirnya. Contoh paling sederhana yang kita tahu itu seperti logonya Shopee ya. Shopee itu biarpun ibaratnya logo itu tidak diberi nama Shopee di bawahnya, tapi pada saat kita melihat logo tersebut, ada gambarnya tas belanja gitu ya, dengan huruf S di tengahnya, pasti otak kita akan merasa, atau mungkin otak kita akan bekerja, pasti logo ini perusahaannya perdagangan. Nggak mungkin perusahaan ini logonya pertambangan, nggak mungkin, karena logonya itu adalah bentuk dari keranjang belanjaan gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah simple. Kenapa saya bilang simple? Karena kenapa harus simple gitu kan? Karena gini, sekali lagi saya tekankan di sini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada khalayak luas itu ibaratnya harus
tanpa halangan gitu kan. Jadi seperti logonya Pertamina gitu kan. Pada saat kita melihat logonya Pertamina gitu, cuman P doang, ya kan? Cuman 3 jejer genjang dijadiin satu, terus bentuk huruf P gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu kan. Tapi kalau kita melihat simpelnya, iya bener dia simple gitu. Kita nggak perlu lihat nama Pertamina di bawahnya aja, kita udah tahu bahwasanya itu adalah logo Pertamina. Nggak mungkin logonya Pertalite, atau mungkin Piteres, atau mungkin yang lain-lainnya gitu kan, yang ada nama PP-nya gitu. Jadi dari simple itu, dari sekian banyak tadi yang kita bicarakan tentang kisi-kisinya, informasi dan lain sebagainya, visualnya itu kita buat sesimpel mungkin. Kenapa? Karena agar informasi yang ada di dalam logo tersebut itu akan tersampaikan dengan cepat dan tanpa hambatan kepada klien. Gitu. Nah, yang ketiga adalah mudah diingat. Nah, seperti yang kita lihat di nomor 2, apabila logo itu simple, maka otomatis logo itu juga akan juga mudah diingat, ya kan? Akan mudah akan mudah tersave dalam pikiran atau dalam otak customer, masyarakat luas, bahwasanya karena logo itu akan mudah tersimpan dalam memori kita. Jadi apabila logo itu simple, ya kan, lalu juga diimbangin dengan menarik, gitu kan, maka logo itu juga akan mudah sekali diingat. Contoh sederhana seperti logonya McDonald. Seperti yang kita tahu, logo McDonald itu logonya M, warna kuning, ya kan. Nggak ada gambarnya ayam goreng sih memang ya. Tapi memang sejak dulu nenek moyang kita dari dulu juga logonya McDonald yang warnanya kuning terus bentuk M-nya ya seperti itu. Kita nggak perlu tahu atau kita nggak perlu membaca tulisan McDonald di bawahnya pun kita juga tahu bahwasanya itu logonya McDonald, ya kan? Karena itu tadi simple dan mudah diingat dan tidak tergantikan gitu. Dan dia dari sejak awal dulu hingga sekarang logonya tetap itu aja yang dipakai gitu kan. Jadi emang bener-bener melekat di pikiran kita itu M warna kuning itu udah pasti McDonald. Nggak tahu lagi kalau yang lain tuh juga ngeplagiat, juga nggak tahu lagi, ya kan. Lalu yang keempat, logo itu menurut saya juga harus dapat diaplikasikan di semua semua alat peraga lah ibaratnya ya. Contoh misalkan kayak kartu nama, lalu ada banner, flyer, lalu ada brosur, flyer ada brosur ya. Lalu gantungan kunci mungkin, atau mungkin ada kita buat merchandise gitu kan, kita bisa masukkan ke dalam MU dan lain sebagainya. Jadi biarpun logo itu dibuat di billboard yang ukurannya sampai 10 meter atau mungkin sampai 20 meter besarnya gitu kan, logo itu juga pasti harus bisa dilihat dengan jelas. Dan ibaratnya logo itu juga harus bisa dilihat secara secara visualnya tuh nggak berubah gitu kan. Atau mungkin kita buat logo itu dengan ukuran yang sangat kecil. Biasanya logo kecil itu dimasukkan ke kartu nama. Kartu nama yang ukuran mini itu kan kecil banget, sekitar seginian. Tapi kalau salah ukurannya 4,5 kali 8 cm kalau nggak salah, atau mili ya. Gitu. Jadi kecil banget. Nah, di situ pun kita juga harus membuat logo itu juga tetap harus terlihat tanpa mengurangi atau merubah bentuk dari aslinya. Stempel juga kecil. Dan itu tidak boleh berganti. Ibaratnya kalau misalkan logonya tuh dibuat besar kelihatan. Tapi pada saat logo itu dibuat ukuran kecil, seperti dimasukkan ke stempel atau mungkin dimasukkan ke dalam kartu nama, akhirnya dia berubah bentuk. Nah, itu tidak boleh harus. Jadi biarpun besar, biarpun kecil, dia harus sama. Visualnya, warna mungkin boleh beda ya, tapi dari visualnya, bentuknya itu harus sama. Kalau berubah atau justru malah ada yang hilang, beberapa bagian yang hilang, nah bisa dibilang logo itu kurang baik. Tapi perlu diingat juga kecilnya seberapa gitu kan. Biarpun kecil tapi kan juga harus standar kan. Katakanlah misalkan
Misalnya pada saat kita membuat desain itu, ternyata emang desain itu dari brief atau dari informasi dari klien inginnya dia ceria gitu, dimana di logo tersebut banyak ornamen-ornamen yang memang dimasukkan ke sana gitu kan. Ada beberapa hal-hal yang harus dimasukkan dan itu tidak bisa dibuat kecil sekali. Nah, di situ kita juga harus memberi informasi pada klien, logo ini maksimal atau mungkin maksimal itu dapat dicetak dengan ukuran paling kecil, ukuran katakanlah 5 cm kali 5 cm atau 2 cm kali 2 cm atau square-nya ya kan, atau mungkin 2 cm kali 3 cm. Kita harus kasih itu. Karena apabila nanti pada saat klien mencetak ya, terutama logo tersebut dengan ukuran yang kecil, dia tidak kehilangan detailnya, dia tidak kehilangan bentuknya gitu. Jadi apabila kita membuat logo tersebut, kita beri informasi juga logo tersebut maksimal kecilnya adalah katakanlah nih 2 cm kali 1 cm gitu misalkan. Lebih kurang dari itu ya kita tidak bertanggung jawab. Ya kan? Karena kita udah kasih tahu nih, paling kecil itu 2 cm sama kali 1 cm. Lebih dari itu ya kita tidak bertanggung jawab. Bisa jadi logo itu bentuknya akan berubah atau beberapa detailnya juga akan menghilang. Gitu. Jadi kita juga harus perlu tahu kecilnya seberapa. Apabila logo itu memang benar-benar tidak bisa, misalkan banyak materinya atau banyak visual yang dimasukkan di sana, misalkan gambar Garuda gitu ya. Kita pernah tahu beberapa waktu lalu sempat ramai juga tentang logo-logo kementerian ya. Di situ ada logonya Garuda gitu kan. Nah, justru Garuda ini kan akan susah. Susahnya tuh gini. Susahnya adalah dalam sebuah logo ada detail yang dimasukkan dalam sebuah logo, maka logo tersebut apabila dicetak dalam ukuran yang kecil, maka detail itu juga akan hilang. Ya kan? Gimana bisa bayangin nggak sayap-sayapnya Garuda itu dicetak dengan ukuran 2 cm kali 2 cm. Ya mungkin bentuk Garudanya mungkin masih bisa ya, tapi detailnya kan akan hilang gitu loh. Nah, di situ juga pastinya si desainer juga akan menyampaikan kepada pihak terkait bahwasanya logo ini bisa digunakan, Pak, tapi dengan catatan ukuran terkecilnya adalah sekian kali sekian. Agar pada saat dicetak dengan ukuran yang sudah dimaksudkan, itu detailnya tidak hilang. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, ini bisa dibilang ada bagus, nggak ada pun nggak masalah. Gitu. Biasanya filosofi, arti, atau mungkin arti warna, dan lain sebagainya. Jadi gini, terkadang yang nomor 5 ini, itu ada beberapa orang yang, ada beberapa klien yang ingin memasukkan hal ini itu dalam logonya. Namun ada juga beberapa klien yang ibaratnya nggak perlu lah seperti itu, yang penting visualnya bagus, terus pesannya sampai ya kan, karena menurut mereka juga filosofi itu juga mungkin masyarakat tidak begitu paham gitu kan tentang hal tersebut gitu. Mungkin itu bagus untuk internal mereka, tapi belum tentu bagus juga untuk masyarakat luas gitu, karena bisa dibilang filosofi itu atau mungkin arti-arti itu juga mungkin tidak dijabarkan kepada masyarakat gitu. Nggak mungkin misalkan gini, kita buat sebuah logo, katakanlah misalkan kayak Pertamina gitu ya. Pertamina itu kalau nggak salah komposisinya antara warna merah, warna hijau, dan warna biru kalau nggak salah. Nah, setahu saya warna merah itu biasanya menggambarkan tentang semangatnya, kan? Hijau itu menggambarkan perusahaan ini go green atau ramah lingkungan gitu kan, atau produknya itu ramah lingkungan gitu, berusaha untuk menuju ke ramah lingkungan gitu kan. Lalu yang biru tuh biasanya melambangkan profesionalitas atau kinerja yang baik dan lain sebagainya gitu. Bayangkan kalau seandainya setiap logo ya kan itu selalu diberikan filosofi itu gitu. Ya bisa aja sih. Cuman kan akhirnya kan banyak gitu. Jadi hanya sebuah logo tapi bawahnya tuh ada keterangannya. Warna merah artinya ini, warna hijau artinya ini, warna biru artinya ini gitu.
Ya bisa aja seperti itu, tapi kan nggak mungkin juga kita bisa menerapkan hal itu di semua media kan. Itu hanya beberapa media-media yang apa namanya, yang perlu-perlu saja. Misalkan memang kalau misalkan kita buat pamflet atau kita buat flyer yang sengaja untuk membuat atau mengulas tentang filosofi tersebut, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan dibuat untuk branding, ya akan repot juga gitu. Nah, makanya saya bilang sebenarnya filosofi atau arti itu ada bagusnya, bagus, nggak ada pun juga nggak masalah, gitu kan. Itu logonya FedEx. Seperti teman-teman tahu, di bentuk itu kita sebenarnya juga bisa tahu bahwasanya filosofinya itu adalah perusahaan yang memegang memegang integritas lah dari hurufnya itu yang tegas gitu kan. Dia bukan huruf yang kayak huruf tangan gitu, enggak, dia bentuknya tegas gitu. Dia mungkin ingin menyampaikan bahwasanya perusahaan ini atau FedEx ini tuh adalah perusahaan yang berintegritas gitu kan. Lalu warnanya biru dengan orange masalah. Nah, seperti yang teman-teman tahu kan biasanya warna biru tuh melambangkan integritas, profesionalisme dan lain sebagainya. Lalu kok orange tuh biasanya melambangkan tentang kehangatan, persaudaraan, lalu visi yang jauh dan lain sebagainya gitu, yang sifatnya tuh joy gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di antara huruf E dan huruf X, ya kan, huruf E dan huruf X itu ada pesan tersembunyi di dalamnya, yaitu bentuk tanda panah yang mengarah ke kanan. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya kanan tuh kan berangkat kan ya, kalau kiri biasanya pulang, kalau kanan biasanya berangkat. Ya, mungkin di tempat lain berbeda ya, saya nggak tahu. Tapi setahu saya seperti itu. Jadi ya memang ada filosofinya itu harus panah ke kanan gitu kan. Kalau teman-teman perhatikan seperti itu. Lalu berikutnya ada logonya Unilever gitu. Unilever itu juga menurut saya unik gitu kan. Unik kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu, produknya Unilever itu adalah produknya sangat banyak banget ya kan, dari mulai A sampai Z. Bisa dibilang nih, kita bangun tidur, mau mandi, mau sikat gigi, mau makan, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, ya kan, mau persiapan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya bisa dibilang menggunakan produknya Unilever. Dari mulai pasta gigi, sabun mandi, apalagi pengharum ruangan mungkin, atau mungkin produk makanan, susu dan lain sebagainya, itu semua banyak Unilever. Nah, kalau teman-teman perhatikan di logonya Unilever itu hurufnya emang kalau secara visual dari jauh emang hurufnya U. Tapi kalau teman-teman telah lagi lebih dekat, itu maka dia itu akan banyak ikon-ikon tentang kehidupan di situ. Jadi emang sebenarnya perusahaan Unilever ini ya sepertinya sih dia ingin dia ingin menyampaikan pesan kepada khalayak luas, kepada masyarakat bahwasanya ya produk Unilever itu digunakan sehari-hari gitu loh. Nggak hanya sekedar mau tidur doang, atau mungkin nggak hanya sekedar mau mandi doang, tapi kita tidur kadang juga menggunakan produk Unilever ya kan, kita mandi pun juga menggunakan produk Unilever dan berbagai macam. Jadi bisa dibilang ya sehari-hari kita bisa menggunakan produk Unilever seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman beberapa tips atau ciri-ciri logo yang baik dan benar menurut versi saya ya kan. Dari ada 5 tadi, yaitu pertama adalah sesuai dengan perusahaannya atau relevan ya gampangnya. Lalu yang kedua adalah simple. Lalu yang ketiga adalah mudah diingat. Lalu yang keempat adalah dapat diaplikasikan di semua media. Lalu yang kelima adalah unik, filosofi atau mungkin arti warna dan lain sebagainya. Yang nomor 5 ini opsional. Kadang ada yang ada, kadang ada juga yang enggak. Dan filosofi itu dapat dicari dari mana saja. Biasanya kita ambil di golden ratio, atau mungkin bentuknya bisa bentuknya terserah deh, yang penting menarik, tapi warnanya merah ya gitu, karena saya suka warna merah, dan warna merah itu mencerminkan keberanian atau semangat gitu kan, yang berkorban gitu. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Apabila video ini memberikan
sedikit ilmu kepada teman-teman, silakan di-share apabila ada yang ingin menge-share-nya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!